Saat ini, di jalan yang masih berbisik, tiba-tiba menjadi mati. Pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya saling menatap dengan tatapan tertegun. Kaki yang ditendang tanpa pandang bulu ditendang di wajah mereka, dan Tongping, yang terbang keluar, penuh dengan warna yang luar biasa di wajah mereka. Tongping ini, dikatakan sebanding dengan jenius muda ras puncak, begitu tak tertahankan. Seorang pria yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bahkan telah ketakutan dan lumpuh dan tidak dapat berlari. Dapatkah dia terbang begitu membabi buta? Tanda seru. Tanda seru. Pada saat ini, perasaan absurd muncul di hati setiap orang. Apakah Tongping ini juga memiliki reputasi keluarga Tong karena nama palsunya? Dalam penerbangan terbalik seperti itu, Tongping juga dengan jelas merasakan jalan yang penuh dengan mata yang bertanya-tanya. Untuk sesaat, dia merasa malu dan malu. Seteguk darah langsung mengalir ke otaknya. Sebelum dia mendarat, matanya berputar. Itu langsung pingsan. Bang! Di bawah tatapan mata aneh, tubuh Tongping jatuh tepat di atas meja mewah. Mengguncang meja itu berkeping-keping. Saat ini, kelompok pendamping merespons. Segera, setiap orang bergegas maju untuk mendukung Tongping. Kurang, Yang Patriarch, apakah kamu baik-baik saja? Kapten penjaga buru-buru memberi makan mulut Tongping dengan obat yang penuh dengan ramuan harum, terus-menerus menggoyangkan lengannya, dan pada saat yang sama dia berteriak ketakutan. Begitu obat masuk ke mulut, kepolosan terbangun. Tetapi bahkan tanpa mata terbuka, dia bisa merasakan mata aneh yang tak terhitung jumlahnya. Dia membesarkan dan merawatnya pada usia dini. Saat ini, bahkan jika dia memulihkan kesadarannya, tidak ada tatap muka sebanyak itu mata yang aneh. Patriark muda, tidakkah kamu membuat kami takut? Kapten penjaga mengguncang yang terakhir terus-menerus, bahkan menangis di mulutnya. Aneh, Yang Patriarch tidak terluka. Mengapa Anda tidak bangun setelah meminum pil pelindung jantung? Saat ini, beberapa penjaga berbisik dengan hati-hati. Namun, tak satu pun dari mereka melihat bahwa jejak biru besi telah muncul dari wajah serigala Tongping. Ups, bagaimana wajah Yang Patriarch terlihat seperti ini? Apakah pria itu membuat tipuan yang memalukan pada Yang Patriarch? Ketika wajah Tongping membiru, kapten penjaga akhirnya menyadarinya, dan suaranya bahkan menimbulkan sedikit kepanikan. Puci. Mendengar hal tersebut, dari luar jalan, akhirnya terdengar tawa yang tidak bisa berhenti tertawa. Pada saat ini, bahkan para penonton di kejauhan melihat beberapa detail, dan Tongping yang bermartabat, salah satu generasi muda terbaik yang dikenal sebagai tanah darah, dihancurkan oleh situasi mendasar dalam situasi yang menghancurkan. Tidak ada pria dari True Origin yang terbang 2 kali, pria ini pasti berpura-pura mati, agar tidak menahan tatapan aneh itu. Namun, hal semacam ini, penjaga belum melihatnya, bahkan dia masih berusaha membangunkan Tongping dalam keadaan koma. Jack, jangan ambil patriark muda kembali. Pada saat ini, Tong Jun juga menyadari ada yang tidak beres, dan segera, dia dimarahi karena kemarahan para penjaga. Ya, mendengar ini, kapten penjaga juga tiba-tiba sadar, tubuhnya bergetar, dan dia menutup mulutnya dengan cepat. Tanpa berkata apa-apa, dia menyapa beberapa penjaga, mengangkat Tongping di tengah, dan langsung menyapu ke arah luar. Pergi dengannya, ini adalah kaki yang kejam. Ya Tuhan, gigi Sri Tong Sao bahkan patah. Aku tidak tahu apakah pria itu memiliki bau kaki, bukankah seharusnya Tongping pingsan karena bau kaki itu? Namun, bahkan para penjaga itu dengan sengaja mengepung Tongping. Beberapa orang bermata tajam masih menemukan melolong Tongping, dan segera jalan kejutan terdengar. Dengan suara konyol ini, Tongping hanya merasakan sesak di dadanya. Detik berikutnya, dia hanya merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya, dan dia langsung pingsan. Pada saat ini, dia tidak bermaksud apa-apa. Pada saat koma, Tongping bahkan merasakan kelegaan. Akhirnya, dia tidak perlu mendengar suara keras ini. Dengan suara yang menggelegar itu, para penjaga itu tidak berani tinggal, dan mereka pergi dengan cepat. Namun, penampilan mereka seperti serigala yang sangat memalukan, yang menyebabkan banyak hal yang belum mereka ketahui. Yang penting untuk diperhatikan seseorang. Pada saat ini, Tong Jun juga melepaskan serangan yang tidak berguna, dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Dia tidak tahu cara aneh apa yang digunakan Lei Yunyu, dan dia benar-benar bisa mengabaikan pemotongannya. Tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia terus memotong dengan cara ini, dia masih tidak dapat menyebabkan kerusakan pada yang terakhir. Sebaliknya, perilakunya sendiri sangat bodoh bagi penonton yang tak terhitung jumlahnya. Nah, gadis kecil yang aneh, berani menyinggung keluarga Tong kami. Aku mendesakmu untuk menyerah tanpa sadar. Jangan sampai saatnya tiba. Jangan salahkan spoiler kami. Tong Jun mendengus dingin, dan dia baru saja menyingkirkan pedang besar yang dipenuhi dengan cahaya dingin-dingin mori. Jelas, dia tidak berencana untuk melakukannya lagi. Namun, ancaman dalam kata-katanya tidak berkurang setengahnya. Di hadapan siulan dan minumannya, Lei Yunyu hanya meliriknya sedikit, dan kemudian dia menarik kembali matanya, seolah-olah tidak menaruh ancaman yang terakhir di matanya. Tingkat suci senior, di mata orang biasa,
yang sudah menyendiri dan jauh, dan tidak boleh diprovokasi. Namun, level pembangkit tenaga listrik ini tidak pernah bisa masuk ke mata Lei Yunyu. Dia adalah raksasa termuda dari keluarga monster guntur. Sebagai raksasa ras puncak, teknik kultivasi yang dia kembangkan jauh dari sebanding dengan teknik keluarga-keluarga Tong. Apalagi kekuatannya satu tingkat lebih tinggi dari Tong. Serangan yang terakhir memang lebih sengit. Namun, menurutnya, kecepatan yang terakhir terlalu lambat. Setiap kali di pedang besar bahkan ketika dia memukulnya, dia hanya bergerak sedikit dan menyembunyikan pisaunya. Menurutnya, hal yang hambar dan tidak sulit ini, di mata semua orang, seolah-olah dia tidak bergerak. Tetapi Tong Jun tampak seperti orang bodoh yang hanya tahu cara memotong udara. Terlebih lagi, untuk pria seperti itu, Lei Yunyu bahkan tidak memiliki keinginan untuk melakukan apapun. Tentu saja, dia juga sedikit khawatir tentang itu. Bagaimanapun, ini adalah tempat darah, dan dia juga sedikit khawatir identitasnya dapat ditembus, yang dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu. Bagus, kalian tunggu aku. Melihat ketidakpedulian Lei Yun, wajah Lei Jun berubah untuk sementara waktu. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengatupkan giginya, dan mengeluarkan kata-kata yang kejam. Dengan lambaian tangannya, dia segera pergi dengan penjaga yang tersisa. Pergi dengan